Halo sobat semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pekat TV AJBMS, channel yang akan merangkum banyak ide bisnis yang bisa sobat jadikan referensi, informasi untuk menemukan peluang membuka usaha sendiri dengan modal kecil dan mendapat inspirasi baru yang bisa menghasilkan cuan besar. Informasi ini sangat cocok untuk pekerja kantoran, pekerja lepas, guru, dan ibu rumah tangga. Oke, kali ini saya akan membahas tentang rangkuman ide bisnis sampingan jualan banana crispy untuk pemula. Pembahasan yang akan kita mulai dari persiapan bahan, estimasi modal, cara membuat, ketahanan banana crispy, estimasi keuntungan, strategi penjualan, dan kesimpulan. Banana crispy yang memiliki rasa manis serta gurih ini memiliki tekstur luar yang sangat crispy. Pasti akan menggugah selera banyak orang, terutama di kalangan remaja dan anak-anak. Biasanya, meski di luarnya renyah dan crispy, rasa pisang di dalamnya lembut dan memanjakan lidah. Selain enak, pisang sendiri juga mengandung berbagai zat yang baik untuk tubuh. Di antaranya mengandung karbohidrat untuk sumber energi, vitamin C, potasium, serat vitamin B6, dan mangan. Oke, informasi ini saya rangkum dari channelnya Bunda Akil Cooking. Mudah-mudahan dengan rangkuman ini sobat yang akan membuka ataupun masih bingung akan bisnis ataupun jualan, mudah-mudahan sobat semua bisa terbuka wawasannya tentang modal yang diperlukan untuk bisnis banana crispy ini yang sangat digandrungi oleh anak-anak dan remaja. Oke sobat, bahan utama yang dipakai adalah pisang. Penggunaan pisang bisa menggunakan pisang apa saja sesuai selera. Dalam pembuatannya di dalam video Bunda Akil Cooking menggunakan pisang raja, kemudian tepung terigu, air, tepung panir atau tepung roti, minyak makan, topping, dan taburan topping. Oke sobat, inilah bahan yang akan digunakan untuk pembuatan banana crispy. Oke sobat, kita masuk ke pembahasan estimasi modal yang akan kita keluarkan untuk pembuatan banana crispy ini. Sekali lagi, saya ingatkan, riset estimasi perhitungan ini harus sobat koreksi jika ada kekeliruan perhitungan dan tuliskan di kolom komentar agar sobat lain yang melihat yang akan memulai dari bisnis ide jualan ini bisa lebih memahaminya. Oke, lanjut. Untuk referensi harga bahan, saya ambil dari lingkungan atau daerah saya tinggal. Jika ada perbedaan harga di desa ataupun kota sobat, harap dimaklumi. Oke, di dalam video referensi pembuatan banana crispy ada 9 bahan yang akan kita asumsikan. Total modal seluruhnya. Harga bahan pertama, 1 sisir pisang raja dengan harga 20.000. Harga bahan kedua, bahan selanjutnya adalah tepung terigu dengan harga 1 kilo 8.000 dan di dalam video dipakai sebanyak 150 gram tepung terigu. Jadi dengan 150 gram tepung terigu harganya adalah 1.200 yang didapat dengan perhitungan 150 gram diubah menjadi kilogram maka 0,15 kilogram kemudian dikalikan harga 1 kilo. Harga tepung terigu maka 0,15 kali 8.000 sama dengan 1.200. Bahan selanjutnya adalah tepung panir atau tepung roti dengan harga 1 kilonya Rp13.000 dan di dalam video tepung panir atau roti ini dipakai sebanyak 100 gram dengan harga 1.300 yang didapat dengan perhitungan 100 gram diubah menjadi kilogram maka 0,1 kilogram kemudian dikalikan dengan harga 1 kilo. Harga tepung panir atau rotinya maka 0,1 kilogram dikali harga 1 kilonya Rp13.000 sama dengan 1.300. Bahan selanjutnya adalah air putih secukupnya. Nah, bahan ini bisa kita dapatkan di rumah secara gratis karena bahan ini pasti ada di rumah kita. Oke, next. Bahan selanjutnya adalah minyak untuk menggoreng. Nah, karena di dalam video pembuatan banana crispy tidak disebutkan ukuran penggunaan takaran minyak gorengnya, maka saya asumsikan membeli minyak goreng menggunakan kemasan ukuran 250 ml dengan harga 4.000. Oke, bahan selanjutnya topping. Nah, pada video referensi tidak dijelaskan kemasan yang digunakan, maka akan saya asumsikan menggunakan kemasan batangan kecil dengan berat kurang lebih 160 gram dengan harga satuan Rp8.450. Di dalam video pembuatan resep banana crispy ini menggunakan topping coklat, strawberry, green tea, dan vanilla. Untuk awal akan saya asumsikan membeli 3 varian coklat batangan seperti coklat,
strawberry, dan green tea. Maka modal membeli coklat adalah 3 piece dikali 8.450 sama dengan Rp25.350. Oke, sobat bisa sesuaikan dengan kebutuhan toppingnya sesuai budget sobat semua. Ada juga dengan kemasan repack bubuk harga 5 ribuan dan ada 5 rasa. Maka modal membeli topping repack bubuk kemasan adalah 25.000. Tapi untuk memulai awal, baiknya kita beli yang coklat batangan terlebih dahulu. Karena coklat batangan bisa kita gunakan dengan cara diparut ataupun dilelehkan. Oke, next. Oke, bahan selanjutnya adalah taburan sesuai selera. Sobat bisa ikuti sesuai bahan di dalam deskripsi video seperti kacang almond, kacang tanah, parutan keju, Mrs. Green Tea, dan biskuit Oreo. Tapi di estimasi ini agar memudahkan perhitungan, saya ada referensi topping paketan yang dijual dengan harga Rp28.000. Jadi sobat juga bisa membeli kemasan seperti ini. Oke sobat, bahan selanjutnya. Nah, karena produk makanan harus mempunyai kemasan, di dalam video menggunakan kemasan paper lunch yang di atasnya ada plastik bening yang bisa dilihat calon pembeli agar bisa memilih topping yang disukai. Oke, kemasan ini saya cek di toko online, harga per piece-nya adalah Rp1.050 atau sobat bisa gunakan paper lunch yang harga lebih murah. Oke, dalam pembuatan satu resep ini membutuhkan 7 box. Maka modal pembelian paper lunch atau box brownies adalah Rp1.050 dikali 7 piece sama dengan Rp7.350. Oke, asumsi saya dalam satu resep ini bisa menghasilkan 7 kotak atau 7 box. Oke sobat, masuk ke bahan ke-9. Dalam pembelian bahan baku pastinya kita menggunakan kendaraan. Maka pembelian bahan bakar minyak harus juga kita tambahkan. Kita anggap kebutuhan minyak sebanyak 1 liter dengan uang Rp10.000. Maka modal perjalanan kendaraan adalah Rp10.000. Oke, maka estimasi total modal pembelian bahan yang harus dikeluarkan untuk membuat banana crispy adalah Rp97.200. Nah, ini adalah estimasi untuk modal satu resep. Jika kita membeli keseluruhan dengan modal global adalah Rp115.700. Oke sobat, pembahasan selanjutnya adalah cara membuat. Cara membuat ini sudah saya ringkas. Sobat bisa lihat video fullnya di channelnya Bunda Akil Cooking. Linknya ada di deskripsi. Oke sobat, langkah pertama kupas dan potong pisang menjadi 4 atau 2 bagian. Nah, di dalam video dipotong menjadi 4 bagian agar jumlahnya bisa banyak. Tapi kalau untuk dijual lagi, baiknya dipotong menjadi 4 bagian saja. Langkah kedua, kita siapkan tepung terigu sebanyak 150 gram di dalam wadah, kemudian larutkan air putih secukupnya. Buat tekstur adonan tepung kental dan jangan terlalu encer. Oke, selanjutnya masukkan pisang dan aduk sampai menutupi seluruh permukaan badan pisang. Langkah ketiga, setelah semua adonan tepung tercampur rata di badan atau permukaan pisang, lalu aduk atau campurkan lagi dengan tepung panir atau tepung roti sampai rata ke seluruh permukaan badan pisang juga. Langkah keempat, setelah semua dicampur dengan tepung panir, panaskan minyak dan goreng sampai kuning kecoklatan sambil dibolak-balik agar matangnya merata. Setelah matang merata, angkat dan tiriskan. Dan ini hasilnya setelah digoreng. Langkah kelima, kita masukkan ke dalam dus box dan kemudian susun 10-12 potong pisang. Nah, terbilang di dalam video, untuk satu resep banana crispy ini bisa mendapat 7 box. Oke, langkah keenam, memberi topping. Berikan parutan coklat secukupnya. Kemudian parutan coklat, strawberry, taburan kacang tanah yang sudah dihaluskan, dan juga taburan biskuit bubuk Oreo dan kacang almond. Nah sobat, informasi lengkap taburan topping bisa langsung ke channelnya saja. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke sobat, kita masuk ke pembahasan ketahanan banana crispy. Nah, pisang ini setelah digoreng hanya bisa bertahan 2-3 hari saja. Lebih dari itu pisang akan berjamur dan tidak enak. Maka tipsnya adalah
agar bisa bertahan lama dan akan digoreng saat akan dijual. Tata atau susun pisang yang sudah dilapisi tepung panir dalam wadah kedap udara. Nah, pisang yang sudah dilapisi tepung panir akan seperti nugget ayam yang bisa disebut juga nugget pisang. Kemudian masukkan ke dalam freezer atau kulkas. Nugget pisang akan siap digoreng kapan saja dan dijamin awet 1 bulan di dalam freezer. Maka ide bisnis jualan banana crispy ini juga sangat cocok untuk sobat yang suka hemat bahan dan waktu. Hanya tinggal menggoreng lagi jika ada pesanan mendadak atau berjualan berjangka. Oke sobat, kita ke pembahasan selanjutnya. Oke, kita akan bahas estimasi keuntungan bisnis banana crispy ini. Informasi harga jual banana crispy saya lihat di kolom komentar video. Pembuatan banana crispy ini harga jualnya adalah 17.000 sampai dengan 25.000 per box atau dusnya. Nah, untuk menyesuaikannya harga berapa yang akan kita jual agar kita mendapat untung, kita akan cari tahu sesuai modal yang kita keluarkan. Oke sobat, saya akan asumsikan sesuai modal belanja yang saya hitung di pembahasan sebelumnya. Modal belanja untuk satu resep yang dikeluarkan adalah 97.200. Nah, dalam satu sisir atau satu resep banana crispy ini bisa menghasilkan 7 dus atau box. Maka kita akan cari tahu dulu modal per satu boxnya. Modal satu resep 97.200 dibagi 7 box sama dengan 13.885 rupiah. Oke, sudah kita ketahui modal per boxnya untuk satu resep adalah 13.885 rupiah. Nah, informasinya range harga jualnya adalah 17.000 sampai dengan 25.000. Akan kita bahas harga jual 17.000, 20.000 dan 25.000. Oke sobat, ini tabel asumsi jika kita menjual dengan harga 17.000. Estimasi keuntungan dengan harga jual 17.000. Yang pertama modal awal adalah 97.200 dan harga jual 17.000. Satu resep sama dengan 7 box. Modal per boxnya adalah 97.200 dibagi 7 box sama dengan 13.885 rupiah. Keuntungan per boxnya adalah 3.115 rupiah. Nah, asumsi keuntungan kotor jika terjual habis dalam satu hari selama 30 hari atau bulan adalah 17.000 dikali 7 box sama dengan 119.000. Oke, kita kalikan 30 hari, anggapan jika habis selama 30 hari sama dengan 3.570.000 rupiah. Nah, ini adalah asumsi keuntungan kotornya. Dan kemudian masuk ke asumsi modal satu resep selama 30 hari. Modal satu resep 97.200 dikali 30 hari atau 1 bulan sama dengan 2.916.000 rupiah. Sudah diketahui modal satu resep selama 30 hari adalah 2.916.000 rupiah. Dan selanjutnya adalah asumsi keuntungan bersih selama 1 bulan. 3.570.000 rupiah dikurang 2.916.000 rupiah sama dengan 654.000. Nah, asumsi keuntungan bersih selama 1 bulan adalah 654.000. Nah, jika kita menjual dengan harga 17.000 rupiah, asumsi keuntungannya adalah 654.000 rupiah. Kita ke tabel asumsi jika menjual dengan harga 20.000 rupiah. Estimasi keuntungan dengan harga jual 20.000 rupiah. Nah, jika menjual dengan harga 20.000 rupiah, keuntungan per boxnya adalah 6.115 rupiah. Untuk asumsi keuntungan kotor jika terjual habis dalam satu hari selama 30 hari atau bulan adalah 20.000 dikali 7 box sama dengan 140.000 rupiah dikali 30 hari sama dengan 4.200.000 rupiah. Nah, asumsi keuntungan kotornya adalah 4.200.000 rupiah. Oke, kemudian asumsi modal satu resep selama 30 hari sama perhitungan seperti di atas 2.916.000 rupiah. Nah, kita ke asumsi keuntungan bersih selama 1 bulan dengan penjualan satu boxnya 20.000 adalah 4.200.000 rupiah dikurang 2.916.000 rupiah sama dengan 1.284.000 rupiah.
Jika kita menjual dengan harga 20.000 per box, keuntungan 1 bulan jika semuanya habis estimasinya adalah keuntungan bersihnya adalah Rp1.284.000. Oke, kita ke tabel penjualan dengan harga jual Rp25.000 per boxnya. Estimasi keuntungan dengan harga jual Rp25.000. Oke, jika kita menjual harga Rp25.000 per box, keuntungan per boxnya adalah Rp11.115. Nah, asumsi keuntungan kotor jika habis terjual dalam 1 hari selama 30 hari adalah Rp25.000 dikali 7 box sama dengan Rp175.000. Kemudian jika habis selama 30 hari, Rp175.000 dikali 30 hari sama dengan Rp5.250.000. Nah, ini adalah asumsi keuntungan kotor jika terjual habis dalam 1 hari selama 30 hari. Oke, selanjutnya asumsi keuntungan bersih selama 1 bulan. Rp5.250.000 dikurang Rp2.916.000 sama dengan Rp3.054.000. Nah, jika kita menjual per box atau per dus dengan harga Rp25.000, keuntungan 1 bulannya jika asumsinya habis selama 30 hari, maka keuntungan bersihnya adalah Rp3.054.000. Oke sobat, itulah tadi tabel rangkaian estimasi keuntungan penjualan jika kita menjual dengan harga Rp17.000, Rp20.000, dan Rp25.000. Sobat bisa pertimbangkan dan bisa sesuaikan akan dijual dengan harga berapa dan harus dihitung lagi. Otomatisnya sobat sesuaikan dengan lingkungan kemampuan daya beli sekitar sobat. Dalam dunia bisnis dan perdagangan apapun, jika kita ingin sukses, intinya adalah rajin, tekun, gigih, dan ulet. Kita juga harus buang jauh rasa malas. Orang sukses tidak malas, orang malas tidak sukses. Semangat sobat. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, kita akan bahas bagaimana strategi penjualan versi Peka TV Aji BMS ini. Banyak sekali cara untuk menjual produk atau makanan. Mudah-mudahan informasi di sini bisa sobat lihat dan praktekkan jika sesuai dengan kemampuan sobat. Yang pertama, tawarkan secara offline ke tetangga, teman dekat, teman sekolah, teman kantor, teman kerja, temannya papa, temannya mama, temannya kakak, temannya adik, dan teman-teman baru dikenal. Yang kedua, jualan di traffic light atau lampu merah. Nah, jika berjualan di lampu merah, kita harus membuat box atau kotak kardus bekas Indomie agar gampang membawanya dan bisa banyak membawanya. Dan sobat bisa langsung menawarkan pada pengemudi mobil dan penumpangnya. Strategi ketiga, titip di warung makan. Warung pedagang makanan ringan dekat sekolahan yang selalu ramai dengan anak-anak sekolah. Dengan cara bagi hasil kepada pemilik. Sistem ini disebut konsinyasi. Untuk bagi hasilnya bisa 10% atau 20% kepada pemilik warung. Strategi keempat, update di status WA, Facebook, dan Instagram. Yang mudah-mudahan teman yang ada di sosmed pasti ada yang melihat dan ingin merasakan untuk cemilannya. Strategi kelima, buka gerai mini di depan rumah atau di pinggir jalan umum dan buat spanduk kecil bertuliskan banana crispy topping coklat nikmat, atau juga buat spanduk kecil dan letakkan di depan rumah. Strategi keenam, jualan di aplikasi GoFood, Gojek online. Lalu coba pakai aplikasi GoDesa kalau di kota atau kampung sobat sudah ada GoDesa atau Pradesa. Strategi ketujuh, iklankan dengan FB Ads. Nah, yang begini kita harus belajar lagi lebih dalam, tapi sobat bisa gunakan jasa iklan FB, Instagram, dan lainnya. Nah, menurut saya, jika kita pemula, maka kita harus menjualnya ke sekolah-sekolahan. Itu cara untuk pemula agar bisa cepat laku dan habis. Oke sobat, itu tadi strategi penjualan versi Peka TV Aji BMS. Sobat bisa lakukan sesuai dengan kemampuan sobat atau kondisi sobat untuk melakukannya. Oke, kita ke pembahasan selanjutnya. Oke sobat, kita sudah berada di ujung pembahasan. Oke, kesimpulan rangkuman ide bisnis sampingan jualan banana crispy untuk pemula ini bisa dilakukan oleh siapapun yang memiliki niat untuk mendapatkan penghasilan tambahan atau penghasilan sampingan. Sobat bisa suruh istri, adik, kakak, dan tetangga yang masih menganggur agar bisa membantu sobat. Sobat hanya memberikan modal.
dan biarkan mereka yang bekerja. Oke, modal global yang sudah didapat untuk membeli bahan adalah 115.700 dan sudah kita ketahui juga asumsi modal satu resepnya adalah 97.200 yang sudah kita bahas di pembahasan estimasi modal. Kemungkinan besar pasti bisa dilakukan banyak orang karena modal yang tidak terlalu besar, simple dan praktis. Dan estimasi harga jual 17.000, 20.000 dan 25.000 yang sudah saya paparkan tadi, saya harap bisa memberi gambaran harga jual kepada sobat semua dan sobat bisa menjual dengan harga sesuai kemampuan lingkungan di daerah sobat agar bisa terbeli oleh orang banyak. Dan untuk pemula, jika bingung menjualnya harus mulai dari mana, jual saja ke sekolah-sekolah. Ingat sobat, kita hidup di dunia, sebagian besar tugas kita adalah menghadapi tantangan apapun itu, termasuk akan menjual jajanan banana crispy ini. Oke sobat semua, itulah rangkuman ide bisnis sampingan jualan banana crispy untuk pemula ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam estimasi, kalian bisa koreksi dengan cara menulis di kolom komentar dan jangan ada kata-kata tidak baik untuk mengkoreksinya. Semoga ini menjadi amal kebaikan untuk saya telah berbagi informasi rangkuman ini dan juga amal jariah kepada sobat yang membagikan informasi ini kepada sobat yang membutuhkan. Sekali lagi, semoga informasi ini bisa membantu dan saya harap kalian suka rangkuman ini dengan cara like agar tidak ketinggalan pembahasan rangkuman bisnis sampingan dan ide jualan lainnya yang sesuai passion sobat. Sobat semua bisa langsung subscribe agar terus mendapat notifikasi update pembahasan rangkuman ide bisnis lainnya yang akan menambah wawasan sobat dan juga pembahasan pertahanan keluarga kita lainnya. Oke, sekian, sampai bertemu di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.